281 menyediakan masa tua Anda. Yun Sishi berkata kepadanya, apa yang perlu ditakutkan? Ayah, tolong jangan tertipu oleh mereka lagi. Aku merasa lega karena ayah telah melihat sifat asli mereka. Di masa depan, biarkan aku menanggung hari tuamu. Jangan bilang aku harus melihatmu menjalani hidup tanpa ada yang bisa diandalkan. Ayah telah membesarkanku sampai usia ini, aku pasti akan membalas kebaikan ayah. Membayar kembali. Jelaslah, dialah yang berutang banyak padanya. Yun Yecheng tergerak sekaligus kesal. Bibirnya bergetar saat dia terus mengangguk. Dia mungkin anak angkat, tetapi dia lebih berbakti daripada putri kandungnya. Dia mungkin telah melahirkan seorang wanita jalang yang tidak berperasaan dan tidak berguna, tetapi dia lega telah menemukan seorang putri yang penuh perhatian seperti Yun Sishi. Kali ini, dia tidak menolak tawarannya dan hanya menjawab, kita bicarakan ini nanti. Wanita itu pasti tidak akan tinggal diam setelah aku menceraikannya. Dia pasti akan membuat keributan tentang pembagian aset keluarga dan mencoba melibatkanmu. Membagi aset keluarga, gerutunya. Apakah kamu masih harus membagi hartamu dengan wanita itu? Tentu saja tidak. Untungnya, aku tidak bingung saat itu. Ketika aku membeli apartemen itu, aku mendaftarkannya atas namamu. Meskipun kita bercerai, aku tidak akan membiarkan dia mendapatkan keuntungan dariku. Ini adalah kejahatan yang dia buat sendiri, jadi dia harus menanggung akibatnya. Aku, Yun Yecheng, tidak pernah memperlakukannya dengan tidak adil. Aku tidak merasa malu meskipun kita bercerai, hanya kemungkinan merepotkanmu. Dia sedikit bingung. Kondominium 4 kamar yang dibeli keluarga mereka saat itu dari penjualan kembali benar-benar terdaftar atas namanya. Ketika pasangan ayah dan anak itu kembali ke dalam rumah, entah mengapa, bangsal sudah penuh dengan perawat. Yun Yecheng melihat pria tampan di samping tempat tidur dan langsung bingung. Ini, dia sepertinya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Mendengar ucapan ayahnya, dia menoleh ke arah Muyaze dan berkata dengan sedikit malu, hehe, ini adalah dosen universitasku, tuanmu. Dia masih semuda ini. Ayahnya benar-benar tercengang. Pria di hadapannya jelas baru berusia 27 atau 28 tahun. Dia tampak sangat tampan dan muda, dia benar-benar pria yang baik. Ketika dia mengangkat wajahnya, fitur wajahnya yang terpahat sempurna dan penampilannya yang cantik mirip dengan bangsawan yang berdiri di atas masa. Hanya dengan satu pandangan, orang bisa merasakan auranya yang mengintimidasi. Dia jelas masih muda, namun dia tampak dewasa dan pendiam, dan setiap gerakannya memancarkan keanggunan. Di hadapannya, orang akan merasa rendah diri. Bahkan Yun Yecheng pun tak kuasa menahan rasa sedikit tidak nyaman. Jadi, Anda adalah profesor Universitas Sishi. Senang bertemu dengan Anda. Anda tampak sangat muda. Muyaze berkoordinasi dengannya dan mengangguk, tetapi dia tampaknya memiliki kepribadian yang dingin karena dia tidak banyak bicara. Ini, ada apa? Ia terkejut melihat kehadiran beberapa perawat di bangsal. Kami sedang pindah kamar, jawab Muyaze lugas. Dia kemudian teringat bahwa direktur rumah sakit yang pernah ditemuinya sebelumnya tampaknya telah menyebutkan sesuatu tentang pemindahan mereka ke kamar mewah. Bagaimanapun juga, mengapa ada begitu banyak perawat yang berkumpul di bangsal ini? Dia hanya bisa melihat para perawat berkerumun di pintu bangsal dan mengamati Muyaze dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan perasaan takjub sekaligus kagum. Pada awalnya, ketika kepala bagian rawat inap memberitahu para perawat bahwa pasien muda di bangsal ini akan dipindahkan ke kamar mewah, beberapa dari mereka membawa tempat tidur rumah sakit untuk memudahkan pemindahan. Namun, saat memasuki bangsal, para perawat itu melihat seorang pria tampan duduk di samping tempat tidur sambil membelai lembut wajah anak itu. Profil sampingnya yang sempurna bak dewa itu langsung mencuri hati semua orang. Ya ampun! Keluarga pasien di bangsal 702 rupawan sekali. Seberapa tampan dia? Dia lebih tampan dari seorang selebriti, dia langsung mengalahkan Gu Xingzi dalam hal penampilan. Dia juga memiliki aura yang sangat sopan, dia jelas kaya. 282 jaga rahasia dengan ketat. Jadi, para perawat yang memiliki waktu luang datang saat mereka mendengar hal ini, dan dalam waktu singkat, mereka semua berkumpul di bangsal. Melihat Muyaze, mereka semua tercengang. Ya ampun, dia tinggi dan tampan sekali. Tingginya minimal 1,9 meter. Aku hanya setinggi bahunya. Ya ampun, aku jadi bertanya-tanya apakah dia punya pacar.
Apakah anak itu putranya? Mereka sangat mirip. Oleh karena itu, para perawat saling menatap antara Mu Yaze dan Yun Tianyu. Ada yang curiga, ada yang terkejut, ada yang kecewa, dan ada yang putus asa. Apakah dia sudah menikah? Ya ampun, anak ini pasti sudah berusia 6 tahun. Kecil kemungkinan hal itu akan terjadi. Kerumunan itu berbisik-bisik. Meskipun mereka berbicara pelan, mereka tetap membangunkan anak laki-laki yang sebelumnya tertidur lelap di tempat tidur. Alis Yuyu sedikit berkerut dan dia mendecakkan bibirnya. Dia tampak benar-benar terganggu dari tidurnya saat dia menendang selimutnya dengan frustrasi. Wajah Mu Yaze langsung tertutup salju tebal ketika menyadari anak itu telah diganggu. Yun Sishi melihat ini dan merasa sedikit kasihan padanya. Dia mendekati perawat di pintu masuk dan berkata, "Maaf, tapi tolong pelankan suaramu. Jangan berkerumun di bangsal karena itu mengganggu tidur anak." Seorang perawat magang menyadari bahwa dia menghalangi jalannya dan berkata dengan kesal sambil mendorongnya ke samping, "Ya ampun, sudah hampir fajar. Akan ada perawat yang bertugas sebentar lagi untuk memeriksa tekanan darahnya. Lagi pula, bukankah kalian sedang berganti kamar? Bukankah ini saat yang tepat baginya untuk bangun?" Tepat sekali. Beberapa orang tua sekarang terlalu mencintai anak mereka. Jejak kemarahan muncul di wajah Yun Sishi. "Begitukah caramu bekerja? Apa maksudmu?" Sang pekerja magang membantahnya dengan tidak tepat, kemungkinan besar dia adalah seorang lulusan baru. Seseorang di sampingnya langsung menarik lengan bajunya. "Cukup, hentikan. Kami sedikit berisik tadi." Bukankah kau ibu dari anak itu?" Si magang tiba-tiba bergosip, "Apa hubungan tuan ini denganmu? Saya baru saja mendengar seorang wanita mengatakan bahwa pria ini adalah profesor universitasnya dan saya baru-baru ini melihat berita tentang seorang profesor universitas yang menafkahi seorang mahasiswa." Seseorang merendahkan suaranya dan memberikan pendapatnya, "Mungkinkah anak ini adalah anak haram mereka?" Sudah selesai. Yun Sishi marah karena dipermalukan. "Apakah kamu harus menyelidiki hubungan kita?" Begitu dia menanyakan hal ini, mata mereka langsung terbelalak kaget sementara mereka melihat ke balik bahunya. Dia, yang terlambat menyadarinya, berbalik dan mendapati pria itu berdiri di belakangnya, mengamati kerumunan di pintu dengan jengkel. Suaranya sedingin es ketika dia berkata, "Enyahlah." Kebencian jelas terdengar dalam suaranya. Satu kata saja sudah cukup untuk membuat orang banyak langsung bubar. Itu pekerjaan yang bersih. Bangsal itu mendapatkan kembali kedamaiannya yang hilang. Dia menghela napas lega dan merasa agak tidak bisa berkata apa-apa mendengar hal ini. Prosedur untuk pemindahan ke bangsal lain dilakukan dengan cepat. Beberapa saat kemudian, kepala bagian rawat inap, bersama 2 perawat, menarik sebuah tempat tidur ke bangsal dan memindahkan anak laki-laki kecil itu. Yun Yecheng memegangi tempat tidur dan pergi bersama kepala departemen. Ia mengingatkan Mu Yaze sebelum pergi, "Sudah pagi. Tuanmu, saya sangat berterima kasih karena Anda datang mengunjungi Yuyu, tetapi Anda belum beristirahat sepanjang malam. Tolong biarkan Sishi menemani Anda turun." Mu Yaze menatap matanya dengan pandangan jauh. Yun Yecheng ketakutan melihat ekspresinya. Setelah berbasa-basi sebentar, dia bergegas meninggalkan bangsal. Putri angkatnya mengatakan kepadanya bahwa pria itu adalah dosen universitasnya. Di permukaan, dia sedikit memujinya, tetapi dia jelas bukan orang yang lahir kemarin. 283 pembohong kecil. Dia menerima penjelasan putrinya ketika putrinya memperkenalkan pria itu sebagai seorang profesor dari universitas, tetapi dia bukanlah anak berusia 3 tahun yang naif. Dia tahu bahwa Sishi sengaja menyembunyikan kebenaran darinya. Meskipun dia tidak tahu siapa lelaki itu, dia dapat menyimpulkan identitasnya ketika menyadari betapa miripnya Yuyu dengannya. Pria itu pastilah majikan misterius dari 6 tahun lalu. Dia hanya tidak ingin mempermalukan putrinya, jadi dia tidak melanjutkan masalah itu. Yun Yecheng menemani cucunya saat para perawat mendorong tempat tidurnya ke unit perawatan khusus di lantai 15. Ia mengingatkan putrinya untuk pulang dan beristirahat terlebih dahulu sebelum kembali ke rumah sakit untuk mengambil alih tugasnya. Dia berpikir sejenak sebelum mengangguk setuju, lagi pula, dia harus kembali untuk mengemasi beberapa pakaian untuk Yuyu. Di pintu masuk lift, dia berkata kepada pria itu, "Mu Yaze, sudah malam, kamu harus pulang." Selubung kemarahan tipis menutupi wajahnya, dan dia bertanya dengan alis terangkat,
apakah kamu mengusirku? Aku tidak ingin kamu lelah karena kurang tidur. Wajahnya langsung rileks, dan dia mulai bertanya dengan ekspresi menggoda, oh, apakah kamu mengkhawatirkan aku? Terserah kamu mau mikirin apa. Kesalnya, dia marah. Jangan salahkan aku kalau kamu nggak punya energi untuk bekerja. Dia tersenyum. Dengan satu tangan di saku celananya, dia mencondongkan tubuh ke depan dan terengah-engah di dekat telinganya. Aku selalu penuh energi. Kau seharusnya tahu itu karena kau sudah merasakannya, bukan? Jelas sekali dia mengacu pada sesi bermesraan mereka. Dia menggigit bibir bawahnya mendengar kata-katanya, pipinya memerah. Jengkel, dia menatapnya tajam. Omong kosong, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ding, pintu lift terbuka sedikit. Tepat saat dia melangkah masuk, dia terdorong ke sudut, dan tubuhnya membentur permukaan lift yang dingin dan keras. Matanya membelalak kaget. Sebelum ia bisa kembali tenang, tubuh lelaki yang tinggi dan tegap itu telah membuatnya terjepit ke dinding. Dia telah mengatur gerakan ini dengan hati-hati, memastikan sudut tempat dia mendorongnya berada di luar zona tampilan kamera pengintai. Pintu lift tertutup dan hanya ada mereka berdua di dalam ruang sempit itu. Dia mendongak ke arahnya, merasa ngeri, saat dia menundukkan kepala dan mencengkeram dagunya erat-erat dengan tangannya. Matanya yang menyipit dan sipit menatap tajam ke arah mata wanita itu. Matanya berbinar jahat menatap mata wanita itu yang tak berdaya. Ia mendekatkan wajahnya dan berkata dengan suara serak, pembohong kecil, kau memang menarik. Apa? Apa yang kamu inginkan? Dia buru-buru memalingkan mukanya, hanya untuk mendapati pria itu menarik dagunya dan memaksanya menatap balik. Kamu tampak sopan dan polos, tetapi kamu bisa berbohong dengan sangat cerdik jika kamu mau. Dia tertegun sejenak dan wajahnya memerah tidak wajar. Dia terpaksa berbohong sejak awal. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan yang sebenarnya kepada ayahnya? Ini niscaya akan merobek luka lamanya jika dia berterus terang padanya. Yun Yecheng telah menyalahkan dirinya sendiri atas kontrak yang telah ditandatanganinya 6 tahun lalu. Ia marah karena putri kesayangannya harus menjadi ibu pengganti karena ketidakmampuan finansialnya. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, ayahnya pasti akan sangat malu. Adapun dia dengan santai mengikutinya ke rumah sakit tanpa mempersiapkannya sama sekali. Karena itu, bagaimana mungkin dia berbalik dan menyalahkannya sekarang? Dia menghindari tatapannya dan tampak kesal dengan bibirnya yang cemberut. Hal ini menambah pesona kekanak-kanakan padanya di mata pria itu. Profesor, ia tertawa terbahak-bahak lagi. Dengan jari-jarinya yang panjang dan ramping mencubit pipinya dan ibu jarinya menekan kuat pada lipatan bibir bawahnya, ia bertanya dengan nada malas, gadis kecil, katakan padaku, apa yang telah kuajarkan padamu sejauh ini? 284 kamu seperti rubah betina. Hai anak kecil, katakan padaku, apa yang sudah aku ajarkan padamu selama ini? Saat mengucapkan kata-kata ini, dia dengan berani mengulurkan tangan untuk merasakan payudaranya sementara dia menundukkan kepala untuk menggigit bibir bawahnya. Ujung lidahnya menyentuh lipatan bibirnya saat dia terkekeh mesum, maksudmu ini? Jelaslah bahwa dia tidak mengajarkan sesuatu yang berguna kepadanya kecuali hal-hal yang keji. Dia menjerit dan mendorongnya dengan paksa. Kemarahan membuncah di matanya. Apa yang kau lakukan? Kita berada di dalam lift, dan lift itu bisa berhenti untuk penumpang kapan saja. Bagaimana mungkin dia tidak tahu cara menahan perilaku menyimpangnya di sini? Semakin dalam ia memikirkannya, semakin malu dan kesal ia rasakan. Tepat pada saat itu, telepon genggamnya berdering. Dia menghela napas lega, mengira pria itu akan mengangkat teleponnya dan malapetaka dapat dihindari. Sayangnya, tampaknya dia tidak berniat melepaskannya karena dia hanya mengabaikan nada dering yang keras itu dan terus mendekatinya. Jari-jarinya yang ramping membelai lembut wajahnya sambil mengamatinya dengan saksama. Sambil menggeram pelan, dia mengeluh, wajah yang mempesona. Ekspresi wajahnya yang polos dan murni, ditambah sedikit rasa malu, sudah cukup untuk memikat hati pria manapun. Sambil tersenyum samar, dia menundukkan kepalanya dan mengecup pelan sudut bibirnya. Apakah ada orang yang pernah memberitahumu bahwa kamu adalah seorang vixen? Dia mengabaikan provokasi pria itu dengan memalingkan kepalanya. Dia tiba-tiba menunduk ketika dua potong sensasi gerah membengkak di dalam dirinya. Telapak tangannya meraba pinggangnya tanpa basa-basi dan mencubit keras daging yang dirasakannya,
menyebabkan dia menjerit kesakitan. Aroma tubuhnya tercium dengan aroma tembakau yang kuat dari sela-sela giginya. Lidahnya yang mendesis membuat napasnya tersengal-sengal saat meluncur di antara celah bibirnya, dengan lembut menutupi lidahnya yang berwarna ungu, dan mulai mengisap dengan penuh nafsu. Merasa tidak nyaman, dia mencoba menghindari rayuannya. Dia mendorongnya dengan marah. Saat dia mengangkat kepalanya untuk memeriksa angka-angka yang melonjak pada panel lift, tatapan matanya perlahan-lahan menjadi dalam. Pria ini bisa sangat nakal bahkan di tempat umum seperti di dalam lift ini. Bagaimana jika seseorang memergoki kita saat kita sampai di lantai dasar? Tenggelam dalam pikirannya, dia mengambil kesempatan ini untuk diam-diam meraih punggungnya dan memeriksa kulit di dalam gaunnya. Dia tersadar saat itu juga dan mulai memberontak dengan marah, menepuk dada pria itu dengan kedua tangan untuk membuatnya berhenti. Ketika dia tidak dapat menghentikan tindakan agresifnya, dia menggigit lidahnya dengan keras dalam gerakan yang drastis. Kedua pasang bibir itu terbuka saat rasa sakit yang tumpul menjalar. Sambil menyeka bibirnya sambil mendidih, dia menatapnya dengan pandangan gelap. Mu Yaze, kau keterlaluan. Sebelumnya, ketika dia melihat bagaimana dia menggendong Yuyu dengan penuh kasih sayang, hatinya tergerak dan pandangannya terhadap pria ini pun berubah. Kepura-puraannya tiba-tiba terbongkar saat ini. Dia tertegun sejenak sebelum meliriknya, alisnya terangkat seperti predator. Apakah wanita ini baru saja menggigitku lagi? Dia merasa tidak percaya dan menganggapnya semakin menarik. Wanita ini tampak lemah dan rapuh, tetapi dia terus melawannya. Tampaknya bahkan seekor anak kucing yang sopan bisa menjadi ganas saat menunjukkan cakarnya. Seseorang mesti tahu, dengan kedudukan dan statusnya, berapa banyak wanita yang akan berbondong-bondong mendatanginya dan bahkan rela menurunkan harga diri mereka demi rayuannya. Berbeda dengan mereka, wanita ini tidak mau bersamanya. Entah bagaimana, hal ini justru memicu keinginannya untuk menaklukkannya. Akan lebih baik jika dia berusaha lebih keras lagi dalam hal ini. Dengan cara ini, dia bisa benar-benar menikmati proses menaklukkannya, yang memang dia cari. Dia menarik bahunya dengan takut saat melihat tatapan predatornya. Pria ini memiliki tatapan yang menakutkan, jadi, pada akhirnya, dia memutuskan untuk menundukkan kepalanya dan menghindari tatapannya. 285 bertabrakan. Pria ini mempunyai tatapan yang menakutkan, jadi, pada akhirnya, dia memutuskan untuk menundukkan kepalanya dan menghindari tatapannya. Di tengah kecemasan yang menyesakkan, pintu lift perlahan terbuka dengan bunyi ding. Dia mendongak dengan lega, seolah-olah baru saja mendapat amnesti. Tetapi begitu melihat wanita itu berdiri di luar lift, napasnya tercekat karena jantungnya berdebar kencang. Tanpa sadar, dia mendorong pria itu menjauh dan dengan canggung memanggil dari sudut bibirnya, "Bibi." Yun Cixi agak malu dan merasa gelisah karena dia bertanya-tanya berapa banyak tindakan yang telah dilihat bibinya. Dengan jari-jari yang terjerat karena rasa takut, dia dengan gelisah berjalan keluar dari lift dan secara refleks menatap Mu Yaze untuk meminta bantuan. Namun, pria itu hanya mengusap bibirnya dengan kasar, menatapnya tajam, dan berbisik di telinganya, "Aku akan menunggumu di sana." Lelaki itu lalu berbalik dan melangkah pergi sambil memeriksa telepon genggamnya untuk melihat panggilan tak terjawab sebelumnya. Dia tertegun. Apakah lelaki itu pergi begitu saja dan meninggalkannya menghadapi kekacauan ini sendirian? Saat dia sedang mencari-cari alasan di kepalanya, dia melihat bibinya memperhatikan kepergian pria itu. Terkejut, Yun Lingru bertanya kepada keponakannya, "Cixi, apa yang kalian berdua lakukan tadi?" Tidak mungkin dia salah. Tepat saat pintu lift terbuka, dia melihat keponakannya, yang biasanya berperilaku baik, sedang berpelukan mesra dengan pria itu. Apakah dia pacarnya? Pria itu tampak berbakat, dan ini membuatnya bertanya-tanya apakah keponakannya berselingkuh dengannya. Yun Cixi tidak tahu harus berkata apa kepada bibinya. Dia menundukkan kepalanya dan wajahnya memerah. Ketika Yun Lingru melihat ekspresi bersalahnya, dia menjadi lebih curiga. "Cixi, apakah kamu punya pacar sekarang?" "Tidak," dia dengan tegas membantah, namun bibinya tidak mau mengalah dan bertanya lebih lanjut, "Lalu, siapa pria itu? Apa yang kalian berdua lakukan di dalam lift tadi?" Dia, sambil menggigit bibir bawahnya, dia tergagap meminta penjelasan. Karena tidak dapat mengatakan yang sebenarnya pada akhirnya, dia akhirnya menyesap bibirnya dan berkata, Dia adalah seorang profesor di universitasku.
Seorang profesor dari universitas Anda. Apakah seorang profesor akan bergandengan tangan dengan mahasiswanya di dalam lift? Dia tampak bingung, keponakannya selalu menjadi gadis yang baik dan pembohong yang buruk. Dia menatap langsung ke mata keponakannya dan melihat ekspresi paniknya, jadi dia langsung tahu dan tanpa ragu bahwa keponakannya berbohong. Sishi, aku tidak percaya kau belajar berbohong setelah kau masuk ke masyarakat untuk bekerja. Dia gurumu, kau mungkin bisa menipu ayahmu, tapi tidak denganku. Apakah dia benar-benar dosen universitasmu? Jangan berbohong pada bibimu. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi rentetan serangan dari bibinya. Sambil menggertakkan giginya, dia melanjutkan ceritanya, dia benar-benar seorang profesor dari universitasku, dia ada di rumah sakit untuk menjenguk Yuyu hari ini. Apakah kamu masih tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepadaku? Suara bibinya tenggelam karena kemarahan yang nyata. Dia tampak mengingat sesuatu dan melanjutkan dengan bertanya dengan tenang, aku mendengar dari ayahmu bahwa kamu tidak pulang ke rumah selama beberapa hari terakhir. Kemana kamu pergi? Sambil berhenti sejenak dengan heran, dia melanjutkan, apakah kamu pergi jalan-jalan dengan pria itu? Sishi, jujurlah kepada bibimu, apakah kamu sedang dalam pengaruh buruk dan berniat jahat? Wajahnya memerah karena malu dan cemas mendengar kata-kata bibinya. Dia memegang erat-erat bibir bawahnya dan buru-buru mencari alasan untuk pergi, Bibi, aku ada urusan, jadi aku harus pergi sekarang. Aku akan menjelaskan masalah ini kepadamu nanti. 286 ganti topik. Bibi, aku ada urusan, jadi aku harus pergi sekarang. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Sambil mengucapkan alasan ini, dia cepat-cepat berbalik dan melarikan diri karena panik. Yun Lingru mengerutkan kening dan menyipitkan matanya mengamati punggung keponakannya yang melarikan diri. Gadis itu mencurigakan seperti yang terdengar. Namun, dia bukan anaknya, jadi dia tidak peduli jika keponakannya memang melakukan hal yang tidak baik. Bahkan jika sesuatu yang memalukan terjadi pada keluarga kerabatnya karena keponakannya, dia tidak keberatan selama dia tidak terlibat. Bagaimanapun, dia tidak mampu kehilangan reputasinya. Dia melangkah ke dalam lift sambil memikirkan hal ini. Yun Sishi masih gemetar ketakutan bahkan ketika dia keluar dari gerbang rumah sakit. Gara-gara lelaki tak bermoral itu yang tidak bisa bersikap baik bahkan di tempat umum seperti di dalam lift, ia tertangkap basah oleh bibinya. Berkat lelaki itu, ia tidak bisa menjelaskan jalan keluar dari masalah itu. Sebuah mobil dinas terparkir di pinggir jalan. Pria yang duduk di dalam mobil itu tampaknya sudah menunggu cukup lama. Dia telah memerintahkan asistennya untuk mengemudikan kembali mobil sport yang telah digunakannya sebelumnya. Dia berjalan mendekat dengan tidak senang. Sopir membukakan pintu mobil untuknya, tetapi dia menunda, tidak mau masuk. Mu Yaze sedang bersantai dengan lesu di kursi belakang dengan kaki disilangkan dan mata menatap kosong ke depan. Dia bahkan tidak melirik ke arahnya ketika dia muncul, profilnya yang terpahat sempurna tampak terkendali dan menyendiri. Bibirnya terkatup rapat menjadi garis dingin dan matanya hanya terbuka sebagian dengan malas. Dia tampak seperti kaisar yang sombong hampir sepanjang waktu. Kehadirannya membuat orang lain tak bisa tidak tunduk padanya. Dia agak kesal padanya. Mengapa pria ini begitu aneh? Mengapa dia melakukan apa yang dia inginkan tanpa mempedulikan situasi? Apa yang ada di pikiranmu seharian ini? Tanpa sadar, dia mengutarakan pikirannya. Dia terlambat menyadari hal itu dan hanya bisa menggigit bibir bawahnya karena khawatir. Dia benar-benar memarahinya. Mu Yaze meliriknya dan tersenyum menggoda. Bisakah kamu menebak apa yang sedang kupikirkan? Tebakan. Bagaimana dia bisa menebak? Beberapa kata tidak dapat diucapkan dua kali. Dia menggigit bibirnya tanda menyerah dan langsung masuk ke dalam mobil. Dengan bunyi, pong, pintu mobil tertutup. Dia menatap lurus ke depan dan tetap dekat dengan pintu mobil dan sejauh mungkin darinya. Pada saat yang sama, dia mengamatinya dengan saksama melalui pandangan sekelilingnya. Hening cukup lama sebelum dia membuka mulutnya untuk meminta, aku perlu merepotkanmu untuk mengantarku pulang. Aku harus menyiapkan beberapa set pakaian untuk Yuyu. Tepat saat kata terakhir terucap dari bibirnya, pria itu mengulurkan lengannya yang panjang untuk meraih tangannya dan dengan mudah menariknya ke dalam pelukannya. Karena terkejut, dia berusaha memberontak dengan sia-sia untuk beberapa saat, tetapi dalam sekejap mata, dia mendapati dirinya terkurung dalam pelukannya. Musik yang menenangkan dapat terdengar di dalam kabin mobil yang luas.
Matanya memancarkan senyum yang sangat jenaka. Sambil melengkungkan bibirnya yang tipis, dia bertanya dengan suaranya yang serak dan menawan, "Gadis kecil, kau belum menjawabku, apa yang baru saja kau katakan?" Maksudnya jelas, dia tidak akan membiarkannya mengganti topik pembicaraan. Dia hanya menutup matanya dan menolak untuk mengakuinya. Meski begitu, dia punya cara untuk membuatnya membuka mulut. "Apa yang kamu katakan beberapa saat yang lalu?" Matanya menunjukkan ancaman. Seperti ini, tubuhnya sedikit gemetar. Dengan wajah gelisah, tanpa sadar ia menoleh ke arah sopir di kursi pengemudi. Sopir itu sudah mengalihkan pandangan dari kaca spion dan menutup mata serta telinga terhadap kejadian di kursi belakang. Suatu firasat muncul dalam hatinya, dan dia mati-matian berusaha melepaskan diri darinya. Pria itu menjepitnya dengan erat. Wajah mereka begitu dekat sehingga hidung dan mulut mereka bersentuhan. Kedekatan seperti itu malah menambah kegelisahannya. 287 sebuah tamparan. Kedekatan seperti itu malah menambah kegelisahannya. Melihat wajahnya yang sangat menawan itu dari dekat, dia mendorong dadanya tanpa daya. Mengapa pria ini tidak bisa duduk sendiri dengan baik? Mengapa dia tiba-tiba menarikku? Ada orang lain juga di dalam mobil. Dia langsung memalingkan wajahnya tanpa daya, tetapi jari-jari elegan pria itu mencengkeram dagunya erat-erat dan memaksanya untuk menatapnya. Matanya menyipit dan basah oleh air mata yang menyakitkan saat dia dipaksa untuk menatap wajahnya. Bibirnya yang lembut dan merah muda tampak seperti buah ceri yang lesat. Dia menempelkan bibirnya ke bibir wanita itu, yang rasanya bahkan lebih lezat dari yang dia bayangkan. Begitu dia mulai berciuman, dia tidak ingin berhenti. Ciumannya lembut pada awalnya, tetapi kemudian dorongan itu menguasainya dengan kuat. "Cukup, Muyase. Tidak cukup. Anda." Marah, Yun Sishi meronta lebih keras saat tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Pipinya yang lembut dan putih berubah merah karena malu, sungguh pemandangan yang menggoda untuk dilihat. Ia menyaksikan adegan yang menyenangkan ini dengan sangat puas. Merupakan suatu kesalahan untuk menyamakannya dengan seekor anak kucing. Jika dipikir-pikir lagi, ia lebih seperti bunga popi yang cantik dan glamor, bunga yang membuatnya semakin tenggelam dan semakin memanjakan diri. Tindakannya yang tiba-tiba itu membuatnya sangat terkejut. Mereka masih berada di dalam mobil dan ada pengemudi yang duduk di depan mereka. Apakah pria ini akan menidurinya di depan pria lain? Merasa lebih malu daripada tidak berdaya, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong dadanya. Sayangnya, usahanya yang sederhana itu tidak layak diceritakan kepadanya. Dia dengan mudah menggenggam pergelangan tangannya dengan satu tangan. "Lepaskan, lepaskan aku." Sedikit terengah-engah, dia terengah-engah sambil menatapnya dengan jengkel. Namun, hal itu sama sekali tidak mengganggu pria itu. Sambil menempelkan bibirnya, dia mengangkat sebelah alis dan bertanya, "Tidakkah kau ingin aku melakukan ini?" Dia terkekeh, menatapnya tajam, dan berkata, "Apa katamu? Itu omong kosong." Tatapan menggoda melintas di matanya. "Kamu merayuku, bukankah ini yang kamu ingin aku lakukan?" Suaranya diwarnai dengan daya tarik jahat saat dia terengah-engah ke arah daun telinganya. Dia selalu menjadi orang yang mandiri, seseorang yang tidak suka mengikat atau menekan dirinya sendiri. Namun, dia tidak benar-benar berniat melakukannya di dalam mobil. Dengan rasa posesifnya yang kuat, bagaimana mungkin dia membiarkan wanitanya diincar oleh pria lain secara terang-terangan? Dia hanya ingin menggodanya karena dia merasa penampilannya yang marah sangat menggemaskan dan menawan. Dia suka mengaguminya saat dia dalam kondisi seperti ini. Meski begitu, dia mempercayai perkataannya dan mengira pria energi ini benar-benar ingin bermesraan dengannya di dalam mobil. "Anda," dia melirik ke arah pengemudi. Pria ini terlalu memanjakan diri. Dia melihatnya makin lepas kendali, dan dalam kemarahan yang memuncak, dia mengatupkan giginya erat-erat dan mengangkat telapak tangannya dari genggaman lelaki itu. Memukul. Suara renyah bergema. Dia menamparnya tanpa ragu-ragu. Wajah lelaki itu menoleh ke satu sisi. Dengan geram, dia mendorongnya dan kembali ke tempat duduknya semula. Dalam keadaan terkejut, dia menatap wanita itu dengan mata tak percaya dan bingung. Bahkan sopir di depan pun tak bisa berkata apa-apa. Dengan mata terbelalak karena ngeri, dia menahan napas. Dia telah melihat banyak wanita berkemauan keras, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang berani memukul presiden. "Keren sekali,"
Rasa kagum dan kagum timbul dalam hati sang sopir. Apakah dia tidak takut membuatnya marah? Matanya yang indah menyipit dan dia dengan tidak senang menegurnya, sudah kubilang berhenti. Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Wajahnya, terutama matanya yang membara, tampak dingin dan tajam. 288 sindiran. Dia tidak terpengaruh oleh sikapnya yang tegas. Sambil menatap lurus ke matanya, dia dengan dingin menegur, "Direkturmu, bolehkah saya meminta Anda untuk mencermati situasinya? Kecuali Anda adalah binatang buas, Anda harus memilih tempat yang tepat untuk hal-hal seperti ini, bahkan jika Anda memiliki keinginan untuk kawin. Anda mungkin tidak peduli dengan wajah Anda, tetapi saya tetap menginginkan reputasi saya." Pop, wanita ini bahkan menyamakan presiden dengan binatang buas yang sedang birahi. Ya, ini sebenarnya bukan hal yang tidak terduga. Lagi pula, presiden sudah lama menahan keinginannya. Tidak ada wanita, dan tunangannya hanya sebatas nama saja. Dia telah menekan keinginannya begitu lama. Sopir itu tertawa terbahak-bahak, namun ketika pandangannya kebetulan tertuju pada kursi belakang melalui kaca spion, dia melihat ekspresi peringatan dari pria itu dan langsung menelan tawanya karena takut. Mu Yaze mengangkat matanya dan memperlihatkan ekspresi menyeramkan. "Apakah kamu memanggilku binatang buas? Nah, apakah kau kesulitan memahami kata-kataku?" Tanyanya dengan nada mengejek. "Apakah aku mengatakan bahwa kau adalah seekor binatang buas? Yang kukatakan adalah bahwa hanya binatang buas yang akan kawin kapan saja dan di mana saja, aku tidak secara khusus menunjukmu." Bagaikan pukulan keras yang dilayangkan kepadanya, dia tercengang oleh teguran tanpa celah dari wanita itu. Wanita ini memiliki lidah yang tajam. Dia tidak mengungkapkannya secara langsung, tetapi malah menyimpulkan bahwa dia adalah seekor binatang melalui sindirannya. Tidak ada cara baginya untuk membantah, bahkan jika dia mau. "Direkturmu berasal dari latar belakang yang bergengsi, dan saya yakin Anda telah mengenyam pendidikan tinggi. Apakah Anda tahu arti dari rasa hormat?" Lanjutnya dengan marah. "Jika Anda tidak mengerti, mengapa saya tidak memberi Anda pelajaran saja?" Pria itu mengangkat alisnya dengan sinis. "Apakah kau sedang mengajariku pelajaran?" Sopir itu tertawa terkekeh-kekeh karena tidak dapat ditahannya. Dia tidak tahan lagi. Karena tidak punya tempat untuk melampiaskan kekesalannya setelah Yun Sishi terus-menerus mengejeknya, dia pun memarahi sopir itu. "Lao Han." "Ya, Presiden. Apa yang kamu tertawakan?" "Siapa bajingan kecil yang tertawa?" Lao Han buru-buru berpura-pura bingung. "Bukan aku, tentu saja. Apakah aku tertawa?" "Tidak, aku tidak tertawa." "Baru saja, kamu," suaranya cukup tenang tetapi tersembunyi di dalamnya rasa malu. "Presiden, saya sedang melamun. Saya tidak melihat atau mendengar apapun." Sopir itu adalah orang yang cerdas dan cepat menemukan alasan untuk menutupi jejaknya. "Enyahlah," perintah lelaki itu dengan dingin. Lao Han menyeka keringat dingin di dahinya, langsung mematikan mesin, dan mengangkat sekat mobil yang memisahkan kursi depan dan belakang. Dengan adanya partisi mobil, kursi belakang seperti ruang hampa tertutup, terisolasi dari dunia luar. "Apa yang kau lakukan?" Dia melihat sopir itu keluar dari mobil, sementara lelaki itu tetap duduk dengan ekspresi muram di wajahnya, membuatnya merasa takut. Jelas bahwa dia benar-benar kesal kali ini. Dia menggigit bibirnya dengan takut. Sebelumnya dia menamparnya secara impulsif karena marah, tetapi sekarang dia sangat menyesalinya. Sepertinya, dia benar-benar membuatnya marah. Dia berbalik untuk membuka pintu mobil, tetapi ternyata pintunya terkunci. Pintu mobil tidak dapat dibuka tanpa alat pembuka kunci sentral. Di belakangnya, dia mengulurkan lengannya yang panjang dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia bertanya dengan dingin, "Apakah kamu sudah puas sekarang?" "Apa, sekarang? Hanya ada kamu dan aku di dalam mobil dan tidak ada orang lain." Jantungnya berdebar sesaat sebelum dia menjawab dengan marah, "Apa kau benar-benar seekor binatang?" "Benar sekali, aku seekor binatang." Dengan malu-malu ia melangkah ke arahnya, dan mencium aroma segar yang tercium dari tengkuknya pada saat yang sama. Aroma itu tidak berbeda dengan aromanya. Dia merasa seperti telah diracuni. Dia diracuni oleh wanita ini tanpa ada penawarnya. Baginya itu tidak cukup. Tidak peduli berapa banyak yang dimilikinya, itu tidak akan pernah cukup. Dia tidak pernah mendambakan wanita seperti ini sebelumnya. Mantra yang sangat kuat, yang tidak dapat dihilangkan,
tampaknya telah dilancarkan padanya olehnya. Ketika pria itu mendekat, tubuhnya menegang. Dia mendorong dada pria itu sambil berteriak marah, "Tidak, aku tidak suka melakukannya di dalam mobil." "Tapi aku suka," balasnya sambil mengangkat alisnya sedikit. Rasanya menyenangkan. 289 melanggar keluar. "Apakah kamu sudah selesai?" Perkataannya terputus oleh dering teleponnya yang keras. Mu Yaze mengangkat alisnya dengan ketidakpuasan dan mengangkat teleponnya. Yun Sishi mengintip karena penasaran. Mu Wanru muncul di layar yang menyala, dan menusuk matanya bagai jarum. Tanpa disadari, dadanya menjadi sesak tak tertahankan. Mu Wanru, tunangannya. Dia langsung merasa jengkel tetapi segera kembali sadar. Apakah mereka memiliki hubungan yang buruk satu sama lain? Dia belum pernah melihat pasangan yang sedang jatuh cinta memberi label nama lengkap pada kontak pasangannya sebelumnya. Mereka tampak jauh karena tidak saling memanggil dengan sebutan sayang. Kata-kata dingin itu tampaknya tidak mengandung rasa cinta sama sekali. Setelah berpikir lebih baik, dia mengangkat sebelah alisnya. Sederhana dan lugas memang gaya pria ini. Mungkin, mereka memiliki hubungan yang baik, meskipun tidak memiliki nama panggilan. Apa yang dikhawatirkannya? Ketika merenungkan hal ini, dia perlahan merasa malu terhadap dirinya sendiri. Dia merasa seperti penyusup. Ketidaknyamanan ini membuatnya ingin membersihkan namanya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah dia tidak benar? Saat ini, apa bedanya dia dengan wanita-wanita yang ikut campur dalam pernikahan orang lain? Mu Wanru, apakah dia wanita yang terakhir kali dia temui? Bola matanya langsung menjadi gelap. Dia pikir ada sesuatu yang aneh. Entah mengapa, wanita itu membuatnya merasa deja vu. Wanita itu tampak begitu familiar, seolah-olah dia telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam ingatannya yang tersegel. Entah bagaimana, sepotong memori saat ini hendak muncul dalam pikirannya. Dia mengalami sakit kepala yang hebat. Dia menolak panggilan itu. Dari sudut matanya, dia melihat wanita itu sedang berpikir keras, dan matanya yang indah perlahan memudar. Istana Mawar. Di depan jendela Perancis yang terang, Mu Wanru, yang sedang mengenakan piyama, meremas telepon yang dipegangnya, wajahnya berubah karena sangat marah. Dia tidak menjawab. Dia telah menolak 3 panggilannya berturut-turut. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dia kembali ke meja makan tempat setumpuk koran tebal diletakkan. Berita tentang perselingkuhan antara Tang Yu dan seorang petinggi Huanyu menjadi berita utama. Artikel itu disertai dengan teks dan foto, dan itu benar-benar merusak pemandangan. Dia dengan santai mengangkat setumpuk koran dan membaca sekilas isinya. Sambil menatap judul yang mencolok itu, buku-buku jarinya menegang. "Aaron, kau sampah tak berguna." Dia tidak menangani situasi dengan baik, dia bahkan mengacaukan pekerjaan yang ditugaskan padanya. Dia sangat mempercayainya, tetapi dia bahkan tidak bisa melakukannya dengan baik. Dia pikir dia bisa menunggu dengan tenang hingga skandal Yun Sishi terbongkar, lalu dia akan dikutuk menuju kebinasaan. Saat itu, apalagi Lin Fengtian, Huanyu Entertainment tidak akan mampu menyelamatkannya juga. Skandal terbesar bagi para bintang wanita adalah terungkapnya aturan yang tidak tertulis, dia pasti akan masuk daftar hitam. Namun, siapa yang tahu bahwa keesokan harinya, yang terungkap sebenarnya adalah Tang Yu. Ini aneh. Mengapa Tang Yu malah diekspos? Aaron berkali-kali menjamin padanya bahwa semuanya akan dilakukan dengan benar, bawahannya akan secara pribadi mengantar Yun Sishi ke dalam kendaraan. Bagaimana semuanya berakhir seperti ini? Mungkinkah wanita itu dengan cepat menyusun rencana balasan? Ini sungguh tidak masuk akal. Dia kesal dan berpikir bahwa itu tidak mungkin. Dia punya firasat buruk tentang ini, jelas ada sesuatu yang mencurigakan, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Para pelayan menyajikan hidangan sarapan di atas meja dengan cepat. Pada saat yang sama, Museng perlahan menuruni tangga dengan bantuan pembantu rumah tangga. Dia meremas koran-koran itu dan segera membuangnya ke tempat sampah. Dia mengambil tangan kakek dari tangan pembantu rumah tangga dan dengan hati-hati menopangnya. Sambil tersenyum, dia menyapa kakek dengan penuh kasih, "Selamat pagi, kakek." 290 berbisik ke telinga. Mu Wanru membantunya duduk. Kakekmu menegakkan tubuhnya dan mengangkat dagunya untuk mengamati seluruh ruang makan. Tiba-tiba dia bertanya, "Bajingan itu tidak datang tadi malam.
Mendengar ucapannya, kesedihan tampak jelas di wajahnya. Dia menjawab dengan putus asa, Dia tidak pulang, dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Dia mungkin sedang sibuk di kantor. Apakah perusahaan beroperasi sampai larut malam? Kakekmu mencibir dan mengungkapkan kekecewaannya, anak itu akhir-akhir ini menjadi sangat tidak terkendali, dia bahkan tidak tahu harus pulang. Ruer, kamu harus mendisiplinkannya dengan benar. Kakek, bagaimana aku bisa mendisiplinkannya? Dia cemberut dan bersikap malu-malu. Duduk di samping Museng, dia melanjutkan dengan sedih. Kakek, dia sama sekali tidak mendengarkanku. Sejak kecil, dia tidak pernah mendengarkan siapapun kecuali kamu. Aku memintanya untuk pulang lebih awal tadi malam, tetapi pada akhirnya, dia tidak kembali sepanjang malam. Sejujurnya, ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini baru-baru ini. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Museng mengangguk setuju. Dengan ketidakpedulian anak itu, tidak mungkin baginya untuk bermain-main di luar. Tidak seperti para Casanova kaya raya yang mempercantik diri dengan banyak wanita, anak itu bukanlah tipe orang yang suka bermain-main dengan lawan jenis, itu adalah sesuatu yang selalu disetujuinya. Kesannya terhadap Muyaze adalah sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab. Meskipun jadwal kerjanya padat, ia tidak pernah lupa pulang ke rumah dan menemani Yi Chen makan malam. Karena itu, ia mulai khawatir dengan perilakunya yang aneh akhir-akhir ini. Menyadari bahwa ekspresinya berubah sedikit masam, dia terus berbisik ke telinganya, Kakek, kamu tahu dia seorang pria. Mungkinkah dia berselingkuh dengan wanita lain di luar sana? Beraninya dia. Begitu kakekmu mendengar itu, dia menjadi marah dan menghantamkan tinjunya ke meja, menyebabkan air dari cangkir teh berhamburan ke sana kemari. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga pembantu yang berdiri di belakang mereka terkejut dan menahan napas. Dia tidak berani bernapas terlalu keras. Mu Wanru sangat gembira mendengarnya. Museng selalu berada di pihaknya. Kali ini, dia harus mendukungnya. Gadis kecil, jangan khawatir. Jika dia tidak setia dan membuat masalah di luar, kakek akan mendukungmu dan mematahkan kakinya. Dia menatapnya dengan penuh kasih sayang. Sudah menjadi kebiasaannya untuk memukul lantai dengan tongkatnya setiap kali dia marah. Dia mengerutkan bibirnya dan menatapnya dengan sedih. Kakek, jangan bersedih. Aku tidak akan membiarkan dia mengkhianatimu, kata Museng sambil menepuk punggung tangan wanita itu. Cintanya padanya diungkapkan melalui ini, yang melampaui kata-kata belaka. Ruer, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Mendapat janji kakekmu untuk mendukungnya, dia sangat gembira. Karena itu, dia berpura-pura sakit hati dan berkata, Kakek, tidak apa-apa. Jika kakek mematahkan kakinya, hatiku pasti akan sakit. Kakek juga. Kau terlalu memanjakannya. Jika kau tidak mengawasi seorang pria dan menunjukkan disiplin padanya, cepat atau lambat dia akan mengkhianatimu. Museng berbicara berdasarkan pengalamannya. Di hari-harinya yang penuh semangat, Old Mu adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Secara keseluruhan, ia menikah dengan 3 istri yang berbeda dan juga memiliki beberapa hubungan gelap di luar. Dia bertanya dengan lembut, Kakek, apakah kamu ingat ibu pengganti 6 tahun yang lalu? Saya bersedia. Matanya menjadi gelap. Gadis itu adalah pilihannya. Dia memiliki penampilan yang awet muda, fitur wajah yang menonjol, dan aura yang tidak biasa di sekelilingnya. Fitur wajahnya juga sangat mirip dengan wanita itu, yang sulit ditemukan. Mereka terlalu identik, seolah-olah mereka dibentuk dalam cetakan yang sama. Oleh karena itu, dia jatuh hati pada gadis itu pada pandangan pertama. Mu Wanru melanjutkan, menurutku latar belakang gadis itu tidak sesederhana itu. Alisnya berkedut, dan dia segera bertanya, bagaimana bisa? Selanjutnya bab 291 kemarahan kakekmu.